Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kepindahan Fodo Ballo-Touré ke Saint-Étienne beresiko gagal. Proses kepindahan Fodo Ballo-Touré ke Saint-Étienne berisiko gagal karena dia tidak dapat menemukan kesepakatan dengan mereka terkait masalah gaji. Setelah merekrut Youssouf Fofana dari AS Monaco untuk menambah 4 pemain baru di musim panas ini, AC Milan kini terus berusaha dan berencana memangkas skuad dengan melepas beberapa pemain yang tidak dianggap sebagai bagian dari rencana pelatih Paulo Fonseca. Dan nama Fodo Ballo-Touré termasuk dalam kategori itu, di mana sang pemain dianggap gagal memenuhi ekspektasi sang pelatih dan dia pun diperintahkan untuk meninggalkan klub di musim panas ini. Mantan bek AS Monaco tersebut telah menolak bergabung dengan Besiktas pada musim panas ini, tetapi kabarnya ia akan kembali ke Prancis ketika Saint-Étienne mengajukan tawaran yang membuat Milan senang dan dia pun memberikan lampu hijau. Namun baru-baru ini menurut laporan Foot Mercato, kepindahan Fodo Ballo-Touré kembali ke Ligue 1 kini tidak akan terjadi karena ia dan Saint-Étienne tidak dapat menemukan titik temu mengenai gaji yang akan diterimanya. Jarak antara kedua belah pihak terlalu jauh dan karena itu kesepakatan dapat dianggap batal setelah kedua klub telah menemukan kesepakatan berdasarkan bonus daripada biaya transfer di muka dengan jumlah kurang dari 1 juta euro. Seberapa parahkah cedera Alvaro Morata? Alvaro Morata ikut bermain saat Milan menjamu Torino di San Siro pada pekan pertama Serie A musim ini. Laga ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Laga melawan Torino ini merupakan laga debut Morata bersama Milan. Striker Spanyol itu mengawali laga ini dari bangku cadangan, namun berhasil mencetak gol ke gawang Torino di menit ke-89. Pasca pertandingan, Milan mengeluarkan pernyataan kalau Morata mengalami cedera otot. Kondisi Morata akan dievaluasi ulang minggu depan. Menurut laporan Alfredo Pedula, Morata akan menepi dari lapangan hijau setidaknya selama 3 pekan. Dengan demikian, Morata akan absen membela Milan melawan Parma dan Lazio di Serie A. Ia juga tidak bisa membela Spanyol di pertandingan National League bulan depan. Demi Manu Kone, AC Milan siap korbankan 2 pemainnya. AC Milan dilaporkan siap mengorbankan Ismail Benacer dan Yacine Adli agar bisa memberikan ruang bagi kedatangan Manu Kone. AC Milan sebelumnya sempat dilaporkan mengincar Lazar Samardzic dari Udinese, namun kini Samardzic merapat ke Atalanta. AC Milan akhirnya mencari target lainnya dan nama Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach muncul ke permukaan. Seperti dilansir Sky Sport Italia, Kone sebelumnya sempat disebut jadi alternatif Youssouf Fofana. Namun setelah Fofana sukses dibeli, pemain Prancis itu diklaim masih masuk dalam bidikan AC Milan. Demi merekrut Manu Kone, AC Milan diklaim bakal melego 2 pemainnya. Mereka adalah Yacine Adli dan Ismail Benacer. Kebetulan kedua pemain itu disebut sudah punya peminat, semuanya dari negara yang berbeda. Ismail Benacer dilaporkan diminati oleh klub Saudi Pro League. Sementara itu Yacine Adli diklaim dibidik oleh klub Qatar. Jika rencana penjualan lancar, maka Milan akan segera mengejar Kone yang dihargai sekitar 20 juta euro. Namun mereka mungkin harus bersaing dengan klub Serie A lainnya, yakni AS Roma. Rafael Leao digosipkan cabut ke Barcelona. AC Milan pastikan tak akan terjadi. Beberapa hari terakhir, Leao kembali dirumorkan akan cabut dari AC Milan. Salah satu indikasinya terlihat dari absennya sang winger dari sesi pemotretan jersey ketiga Rossoneri baru-baru ini. Kabar yang beredar di Italia menyebut bahwa Leao akan pindah ke Spanyol, di mana ia dikabarkan jadi incaran raksasa La Liga Barcelona. Namun, AC Milan melalui CEO mereka Giorgio Forlani buka suara terkait rumor tersebut. Mereka memastikan bahwa rumor Leao ke Barcelona itu tidak lebih dari sekedar hoax yang dipastikan tidak akan terjadi. Dalam wawancaranya pada El Chiringuito,
Forlani menegaskan bahwa Leo tidak akan pindah ke Barcelona. Ia memastikan sang winger akan tetap melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Forlani juga menepis rumor bahwa Leo akan meminta agar AC Milan menjualnya di musim panas ini. Ia menyebut sang winger bakal setia di AC Milan dan ia tidak akan pindah klub di bursa transfer kali ini. AC Milan sendiri sudah punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Leo di musim panas ini, sebab sang winger belum lama ini menaikkan kontrak baru dan ia akan memperkuat Il Diavolo Rosso hingga tahun 2028 mendatang. AC Milan akan pinjamkan Filippo Terracchiano untuk perkuat FC Como. AC Milan berupaya merampingkan skuad sebelum bursa transfer musim panas ditutup dan pemain yang mungkin dipinjamkan adalah Filippo Terracchiano. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio melalui Milan News, FC Como telah menunjukkan minat serius terhadap pemain muda ini, mengingat kebutuhan mereka akan pemain yang fleksibel di berbagai posisi. Terracchiano sendiri merupakan satu-satunya pemain yang direkrut oleh Milan di bursa transfer Januari 2024 dari Hellas Verona dengan harga sekitar 4,5 juta euro. Namun, sejak tiba di Milan, pemain berusia 21 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Meski sempat beberapa kali tampil sebagai starter di pramusim, pelatih Paulo Fonseca tampaknya masih ragu dengan kemampuannya dan memilih untuk menurunkan Alexis Saelemaekers sebagai bek kiri pada laga pembuka musim melawan Torino. Okafor lebih difavoritkan pimpin lini depan AC Milan versus Parma dibandingkan Luka Jovic. Paulo Fonseca tengah dihadapkan pada keputusan penting terkait siapa yang akan memimpin lini depan dalam pertandingan Serie A melawan Parma pada Sabtu malam nanti. Dengan absennya Alvaro Morata akibat cedera, Fonseca tampaknya cenderung melakukan perubahan di lini serang dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Torino. Diketahui jika Alvaro Morata dipastikan absen dalam 2 pertandingan Liga berikutnya, yakni melawan Parma dan Lazio, setelah ia mengalami cedera otot saat bermain imbang 2-2 di laga pembuka musim ini. Menurut laporan dari Milan News, Noah Okafor kini berada di depan Luka Jovic dalam persaingan untuk posisi striker utama dalam pertandingan melawan Parma. Meskipun beberapa hari yang lalu Jovic diprediksi akan menjadi pilihan utama, performa Okafor saat melawan Torino memberikan kesan kuat bagi Fonseca. Luka Jovic sendiri mengalami kesulitan untuk tampil menonjol dalam pertandingan melawan Torino, sementara Noah Okafor tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-95 melalui tendangan voli yang luar biasa. Meski Okafor bermain lebih banyak bersama Morata, bukan sebagai penyerang tunggal, performanya tetap menunjukkan potensinya untuk memimpin lini depan Milan kala menjamu Parma. Perlu dicatat bahwa AC Milan saat ini telah meningkatkan kerahasiaan di Milanello yang membuat sulit memprediksi susunan tim. Contoh terbaru adalah ketika Alexis Saelemaekers tiba-tiba diturunkan sebagai bek kiri melawan Torino, sebuah keputusan yang tidak diperkirakan oleh banyak pihak. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.